Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hari ini hatimu terasa berat, jika ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak kau mengerti, jika malam tadi kau menangis tanpa tahu harus mengadu kepada siapa, maka video ini adalah ruang teduh yang diciptakan untuk jiwamu. Di sini tidak ada tuntutan untuk kuat, tidak ada kewajiban untuk menjelaskan rasa sakit, yang ada hanya ruang sunyi, tempat engkau dan Tuhanmu bisa saling menyapa, karena kadang kita hanya butuh didengar, bukan oleh manusia, tapi oleh Allah. Kita tidak butuh solusi instan, kita hanya ingin merasa tidak sendiri. Pernahkah engkau bertanya dalam diam, "Ya Allah, apakah engkau melihat air mataku malam tadi? Apakah engkau tahu bahwa aku tersenyum padahal hatiku remuk? Apakah engkau ada di dekatku, meski aku tak sanggup memanggilmu?" Video ini bukanlah ceramah, bukan juga motivasi semata. Ini adalah pelukan dari Allah yang disampaikan melalui kata. Dan seperti pelukan sejati, Ia tidak menyuruhmu untuk berhenti menangis. Ia hanya ingin kamu tahu bahwa Allah melihatmu. Bahkan saat semua orang tidak peduli, para sufi mengajarkan bahwa kesunyian adalah bahasa cinta Allah. Air mata adalah surat rahasia yang hanya bisa dibaca oleh langit. Dan hati yang hancur bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari pertemuan paling dalam. Jadi, duduklah sejenak, tarik napas perlahan, letakkan semua topeng, semua beban, semua kepura-puraan. Buka hatimu sepenuhnya. Biarkan kata-kata ini menyentuh bagian terdalam dari jiwamu, karena mungkin yang kamu butuhkan bukan solusi, tapi sebuah pelukan dari arah yang tak terlihat. Selamat menyelami, selamat memeluk kembali dirimu sendiri, dan membiarkan Allah memelukmu lebih dalam. Kalau engkau merasa narasi ini mulai menyentuh sisi terdalam dari hatimu, jangan segan untuk menonton sampai akhir. Biarkan kata-kata ini menjadi zikir, dan biarkan suaramu yang diam dijawab oleh Allah, lewat ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Kesunyian yang menjadi pintu pelukan ilahi. Kesunyian bukan sekadar ketiadaan suara. Ia adalah keadaan ketika semua yang biasa menjadi tempat bersandar. Tak lagi terasa cukup. Ketika keramaian justru terasa sepi. Ketika suara orang-orang di sekeliling tidak bisa menjangkau bagian terdalam dari hatimu. Engkau pernah di sana, bukan? Di tempat di mana semuanya terlihat baik-baik saja, tapi hatimu terasa seperti ruangan kosong. Engkau tertawa, bercanda, sibuk. Tapi begitu lampu mati dan malam menjemput, semuanya hening. Dan kesunyian itu menyelimuti jiwamu seperti kabut yang dingin dan tak bersuara. Dan engkau pun mulai bertanya, "Ya Allah, kenapa aku merasa sendiri meski dikelilingi banyak orang? Kenapa sunyi ini terasa begitu berat, begitu pekat dan begitu panjang? Kenapa aku merasa engkau begitu jauh, padahal aku ingin dekat?" Sufi menuliskan sesuatu yang tak semua orang bisa pahami dengan logika, bahwa kesunyian adalah pintu, bukan ruang kosong, tapi gerbang menuju pertemuan. Sebab hanya dalam sepi, kau benar-benar bisa mendengar suara batinmu yang selama ini kau abaikan. Hanya dalam diam, suara dunia berhenti, dan suara Tuhan mulai terdengar. Kesunyian, kata mereka, adalah madrasah ruhaniyah, tempat Allah mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh manusia manapun. Maukah kamu belajar sabar dalam sunyi? Maukah kamu menemukan makna hidupmu tanpa tepuk tangan manusia? Maukah kamu mengenal dirimu sendiri tanpa cermin dunia? Sebab saat tak ada lagi yang menatapmu, engkau dipaksa menatap dirimu sendiri. Dan ketika tak ada yang bisa mengerti luka-lukamu, engkau dipaksa kembali kepada Tuhanmu. Dan di sanalah pelukan itu terjadi, bukan dengan tangan, bukan dengan suara, tapi dengan rasa damai yang datang perlahan. Ketenangan yang entah dari mana, kejernihan yang tidak lahir dari solusi dunia, tapi dari penerimaan yang dalam. Itulah pelukan ilahi yang diam-diam menghampirimu saat engkau merasa tak punya siapa-siapa. Allah berfirman
bukankah aku ini Tuhanmu? Dan di kedalaman sunyi, hati menjawab, benar, Engkaulah Tuhanku. Pertanyaan itu terus berbisik, apa yang Engkau ingin ajarkan ya Allah melalui kesendirian ini? Apakah Engkau ingin aku berhenti mencari manusia dan mulai mencarimu? Apakah sunyi ini bukan bencana, tapi panggilanmu yang lembut untuk kembali pulang? Dan jika Engkau mendengarnya, jika Engkau mulai menangis dalam diam karena menyadari bahwa Allah tidak pernah benar-benar pergi, maka itu bukan lagi sunyi. Itu adalah mi'raj hatimu. Naik, mendekat, mencium aroma cinta yang tak tergantikan. Dan saat itu, engkau tidak lagi takut sendiri. Karena yang menemanimu adalah Dia yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Luka yang disimpan manusia tapi disembuhkan langit. Ada luka yang terlalu dalam untuk diceritakan. Luka yang jika engkau ceritakan, orang akan berkata, sudahlah, lupakan. Padahal engkau tidak butuh nasihat. Engkau hanya ingin didengar. Tapi dunia tak selalu memberi ruang untuk luka yang tidak terlihat. Maka akhirnya engkau menyimpannya sendiri. Engkau tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap tersenyum. Tapi di dalam sana, engkau tahu, ada bagian dari dirimu yang belum sembuh. Pernahkah engkau berada di sana, menangis dalam sujud, tapi tidak tahu doa apa yang harus diucapkan, memandang langit dan bertanya dalam hati, ya Allah, sampai kapan aku harus menahan ini semua sendiri? Apakah luka ini engkau lihat, atau aku harus menanggungnya sendirian? Apakah engkau tahu ya Rob, bahwa aku sedang berusaha tetap kuat, padahal aku nyaris hancur? Para sufi menuliskan, luka yang disimpan bersama Allah tidak akan membuatmu rusak. Ia justru akan menyucikanmu, karena luka itu tidak dimaksudkan untuk melemahkanmu, tapi untuk membuka bagian terdalam dari dirimu yang selama ini kau abaikan. Dalam tasawuf, luka adalah maqam penyerahan, tempat di mana ego hancur, tempat di mana kepura-puraan runtuh, tempat di mana engkau berhenti berlagak kuat dan membiarkan Allah masuk. Apakah engkau sedang merobohkanku agar engkau bisa membangunku kembali? Apakah luka ini adalah surat cinta yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang sedang belajar ikhlas? Apakah ini bukan akhir, tapi awal dari proses penyembuhan yang ilahi? Karena yang tahu cara menyembuhkan luka terdalam, bukan manusia, tapi Dia yang menciptakan hatimu. Dan ketika Allah menyembuhkan, Dia tidak hanya menutup luka, Dia mengganti rasa sakit itu dengan hikmah, dengan kedewasaan, dengan kelembutan baru yang belum pernah kau miliki sebelumnya. Dan perlahan, engkau akan merasa sesuatu berubah di dalam. Engkau tidak lagi membenci yang menyakitimu. Engkau mulai memaafkan bukan karena mereka layak, tapi karena hatimu mulai cukup dewasa untuk memilih damai. Engkau tidak lagi menyesali masa lalu, karena luka itu ternyata menuntunmu kembali kepada Tuhanmu. Mungkinkah luka ini adalah jalan pulangku, ya Allah? Mungkinkah dari kehancuran ini, Engkau sedang menumbuhkan sesuatu yang baru? Mungkinkah yang dulu aku anggap kutukan, sebenarnya adalah rahmat yang tertutup air mata? Dan saat semua pertanyaan itu dijawab dengan ketenangan, engkau akan tahu bahwa yang menyembuhkanmu bukan waktu, bukan manusia, tapi Allah yang mencintaimu dalam diam. Air mata yang tak terlihat tapi dihitung oleh Allah. Pernahkah engkau menangis tanpa tahu lagi kenapa? Pernahkah engkau duduk dalam diam, matamu memerah, hatimu sesak, tapi tidak ada satupun kata yang sanggup menjelaskan kenapa semuanya terasa berat? Engkau tidak sedang marah, tidak sedang sakit, tidak juga merasa kehilangan apa-apa secara nyata. Tapi ada sesuatu di dalam sana yang runtuh perlahan. Seperti ada rumah kecil di hatimu yang satu persatu dindingnya retak tanpa suara. Dan engkau hanya bisa menatap kosong sambil membiarkan air mata itu jatuh sendiri. Siapa yang tahu kesedihan itu? Tidak banyak, bahkan seringkali tidak ada. Dunia terlalu sibuk dengan urusannya. Teman-teman terlalu tergesa mengejar tujuannya.
Keluarga pun kadang tak peka, bahkan ketika engkau menatap mereka dengan mata penuh tanda minta tolong. Dan disitulah engkau mulai bertanya, "Ya Allah, siapa yang sebenarnya tahu aku sedang terluka? Siapa yang tahu aku tersenyum sambil patah? Siapa yang tahu bahwa aku begitu ingin dipeluk, tapi terlalu lelah meminta? Adakah engkau melihat air mata ini, ya Rabb?" Para sufi tidak pernah memberikan jawaban yang rumit. Mereka tidak menjelaskan dengan filsafat tinggi atau dengan teori psikologis yang panjang. Mereka hanya menunduk, memejamkan mata, dan menjawab pelan, "Ya, Allah melihatnya, bahkan sebelum air matamu jatuh." Air mata tidak perlu saksi. Ia tidak perlu penonton. Cukuplah Allah. Sebab Allah bukan hanya melihat tangismu. Dia tahu rasa yang membuatmu menangis. Dia tahu luka-luka kecil yang kau sembunyikan dari semua orang. Dia tahu perjuangan yang tidak pernah kau ceritakan. Dia tahu lelahmu, sunyimu, sepimu, dan segala hal yang membuatmu ingin menyerah. Allah berfirman, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam dada. Dan Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang hamba meneteskan air mata karena takut kepada Allah, kecuali Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka." Engkau tahu apa yang lebih indah dari itu? Allah tidak hanya melihatmu menangis, Dia memelukmu dalam cara yang sangat halus, dalam cara yang tak terlihat, dalam bentuk ketenangan yang muncul tiba-tiba saat kau merasa akan runtuh. Dalam kekuatan yang muncul entah dari mana, padahal kau merasa nyaris habis. Dan saat itu, jiwa akan berbisik lirih. Apakah ini pelukan darimu, ya Allah? Apakah ini caramu menguatkanku diam-diam, agar aku tidak menyerah? Apakah ini bukti bahwa engkau tidak pernah jauh, meski aku tak lagi mampu memanggilmu? Sufi menuliskan dalam catatan-catatan lama mereka, bahwa air mata adalah bentuk zikir yang paling murni. Ia tidak punya suara, tapi Allah mendengarnya. Ia tidak punya bahasa, tapi Allah memahaminya. Ia tidak punya arah, tapi selalu menuju langit. Karena itu, jangan pernah merasa malu menangis di hadapan Allah. Jangan pernah merasa lemah karena hatimu rapuh. Sebab justru di sanalah kekuatan spiritualmu sedang tumbuh. Pertanyaan itu kembali datang, lebih dalam. Apakah aku sedang diuji atau sedang dipilih? Apakah air mata ini tanda kegagalan atau justru panggilan untuk naik derajat? Jika tidak ada yang melihatku, cukupkah jika hanya Allah yang melihatku? Jawabannya, lebih dari cukup. Karena ketika tidak ada yang tahu sakitmu, dan engkau tetap bertahan, tetap menyembah, tetap bersyukur, tetap tersenyum, itulah saat di mana langit mencatatmu sebagai hamba yang dicintai. Jangan anggap remeh satupun air mata yang kau teteskan dalam doa, karena bisa jadi satu air mata itulah yang menjadi sebab turunnya rahmat besar dalam hidupmu. Doa yang tidak didengar manusia, tapi dijawab dengan lembut oleh Allah. Ada doa-doa yang tidak pernah kau ucapkan dengan suara. Doa yang lahir dari batin yang terlalu lelah, dari mulut yang terlalu keluh, dari jiwa yang hanya bisa terdiam di hadapan Allah. Kadang engkau hanya memandangi langit dalam sepi, tanpa kata. Kadang engkau hanya menangis, bahkan tak tahu apa yang sedang kau mohonkan. Hanya satu hal yang pasti, hatimu sedang bicara. Dengan bahasa paling jujur yang hanya bisa dipahami oleh penciptanya. Dan engkau pun bertanya, apakah doa yang tak terucap tetap didengar ya Allah? Apakah tangisku yang bisu ini masih berarti di sisimu? Apakah permintaan yang aku simpan diam-diam akan sampai ke langitmu? Para sufi percaya bahwa doa paling murni adalah doa yang tak terdengar. Doa yang lahir dari kehancuran, dari kepasrahan, dari ketidakberdayaan. Karena saat itulah engkau berhenti bersandar pada logika dan mulai bersandar hanya padanya. Sebab Allah tidak butuh suaramu, Dia tidak menunggu kalimat sempurna. Dia tidak menilai bahasa yang indah. Dia hanya menunggu hatimu membuka pintu. Adakah engkau mendengar rintihanku yang bahkan aku sendiri tidak bisa jelaskan ya Allah? Adakah aku cukup berharga untuk dijawab?
meskipun aku penuh dosa dan sering lalai. Dan sungguh, jawabannya adalah, ya. Allah mendengar bahkan sebelum engkau menyadari bahwa kau sedang berdoa. Dia mendengar bahkan sebelum air matamu jatuh. Dia memahami bahkan sebelum hatimu sempat mengatur kata. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Para sufi mengatakan, doa tidak selalu dijawab dengan ya atau tidak. Kadang ia dijawab dengan ketenangan, dengan perlindungan yang tak terlihat, atau dengan penguatan batin yang tiba-tiba. Dan ketika engkau menyadari itu, engkau tidak lagi meminta dengan tergesa-gesa, engkau tidak lagi mengukur doa dengan hasil, tapi engkau biarkan hatimu berserah dan Allah bekerja dengan kasih-Nya. Maka meski tidak ada yang mendengarmu, meski dunia mengira kau baik-baik saja, tetaplah berdoa dalam diam, karena hanya Allah yang tahu bahwa diam itu penuh harap. Malam yang gelap, tapi dipenuhi cahaya zikir. Ada malam-malam yang terlalu gelap, bukan karena tidak ada cahaya, tapi karena hati sedang kosong, pikiran sedang penuh, jiwa sedang sesak, dunia sedang menekan dari segala arah. Dan di saat seperti itu, engkau bangun, bukan karena ingin, tapi karena gelisah. Matamu terbuka, tapi bukan karena segar, melainkan karena tidak ada kedamaian. Engkau duduk di pojok kamar, atau di atas sajadah, atau hanya diam di pinggir ranjang sambil memandang gelap. Dan disitulah engkau mengucap satu nama, Allah. Lalu engkau bertanya, ya Allah, masihkah engkau dekat di tengah gelap ini? Masihkah engkau mendengarku saat semua orang tertidur? Masihkah engkau mencintaiku, meski aku sering lalai dan berbuat dosa? Para sufi hidup dalam malam-malam panjang seperti ini. Mereka menulis bahwa malam adalah waktu paling jujur, karena tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Dalam gelap, kita tidak punya topeng. Dalam gelap, kita tidak punya panggung. Hanya ada kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat satu demi satu kalimat zikir terucap, perlahan gelap itu mulai bercahaya. Bukan cahaya lampu, tapi cahaya dari dalam hati. Ketenangan yang lembut, kekuatan yang muncul tanpa alasan logis. Tiba-tiba dada terasa lapang. Tiba-tiba jiwa merasa cukup, meski hidup belum berubah apa-apa. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan engkau mulai menyadari, malam ini bukan kehampaan. Ia adalah undangan. Undangan untuk kembali kepada Allah dengan cara yang paling sunyi namun paling dalam. Sufi berkata, zikir di malam hari bukan hanya menyembuhkan hati, ia menumbuhkan cinta yang murni, karena cinta yang lahir dari malam selalu lebih tulus, lebih dalam, dan lebih abadi. Dan engkau pun berbisik pelan dalam hati, ya Allah, aku datang kepadamu malam ini, bukan untuk mengeluh, tapi untuk dipeluk. Sebab engkau satu-satunya cahaya di tengah gelap yang tidak pernah padam. Hati yang runtuh, tapi tidak ditinggalkan Allah. Ada hari-hari ketika hatimu terasa seperti puing-puing, tak ada yang utuh, tak ada yang kuat, semuanya pecah, entah karena kehilangan, entah karena pengkhianatan, entah karena luka-luka masa lalu yang kembali terbuka, dan kau berkata dalam hati, ya Allah, aku tidak tahu apakah aku masih kuat. Aku tidak tahu harus melanjutkan hidup dengan cara apa. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku lagi. Para sufi tidak mengatakan bahwa hati yang runtuh itu buruk. Mereka justru percaya bahwa hati yang hancur adalah hati yang sedang dibentuk ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya hati yang remuk yang bisa diisi kembali. Hanya hati yang patah yang bisa dibangun dari dasar tanpa keangkuhan. Apakah engkau sedang membongkar hatiku, ya Allah, agar aku tidak sombong lagi? Apakah engkau merobohkan semuanya agar aku tidak lagi bersandar pada siapa-siapa kecuali kepadamu? Apakah ini tanda bahwa engkau sedang membersihkanku meski aku tidak memintanya? Sungguh Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan di saat hatimu kosong, justru disitulah ruangnya paling luas. Sebab Dia tidak tinggal di hati yang penuh dunia. Dia hadir dalam hati yang lapang. Dan terkadang, kelapangan itu hanya bisa terjadi ketika segalanya dihancurkan terlebih dahulu. Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Dan sabda Rasulullah, tidaklah Allah menghendaki suatu kebaikan bagi seseorang, kecuali Dia akan mengujinya. Maka meski hatimu runtuh, engkau tidak sendirian, sebab reruntuhan itu tidak kosong. Ia sedang diisi oleh kasih yang tidak kau lihat, pelan-pelan, diam-diam, tapi nyata, dan engkau pun bertanya, dengan air mata yang menetes di antara sujud, "Ya Allah, aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin Engkau tetap bersamaku, meski aku belum sanggup pulih. Sebab kalau Engkau bersamaku, maka aku tahu, reruntuhan ini bisa menjadi taman suatu hari nanti." Cinta yang dikhianati manusia, tapi dibalas kasih sayang Allah. Pernahkah engkau mencintai dengan seluruh hatimu, tapi yang kau dapat hanyalah luka? Pernahkah engkau memberi segalanya, tapi hanya menjadi pilihan terakhir? Pernahkah engkau meyakini seseorang, lalu ditinggalkan tanpa penjelasan? Cinta itu manis, sampai ia berubah menjadi pedih. Dan tak ada yang bisa menjelaskan rasa patah hati, selain mereka yang pernah mencintai dengan tulus, namun dikhianati tanpa sebab. Di saat seperti itu, engkau bertanya dalam diam, "Ya Allah, kenapa cinta ini menyakitiku? Kenapa orang yang aku jaga justru melukai? Kenapa hatiku yang tulus dibalas dengan pengkhianatan?" Sufi tidak menyalahkan cintamu. Mereka justru memuliakannya. Karena mencintai adalah bagian dari fitrah jiwa. Yang perlu diperbaiki bukan cintanya, tapi arah dan sandarannya. Karena setiap cinta yang terlalu bergantung pada manusia akan dibalas dengan pelajaran. Agar engkau tahu bahwa mencintai manusia itu indah, tapi menggantungkan hidup pada mereka adalah kesalahan. Apakah ini pelajaran untukku, ya Allah, agar aku berhenti berharap kepada selain Engkau? Apakah luka ini caramu membawaku kembali kepada cinta yang tak pernah mengecewakan? Apakah Engkau sedang mengalihkan hatiku dari yang fana menuju cinta yang kekal? Para sufi mengajarkan, cinta yang dikhianati tidak sia-sia. Jika luka itu akhirnya membawamu pulang kepada Allah, mungkin bukan Dia yang Allah pilih untukmu, tapi dari cinta yang gagal itulah hatimu belajar meletakkan segalanya di tangannya. Dan suatu hari nanti engkau akan melihat ke belakang, bersyukur atas patah itu, bersyukur atas pengkhianatan itu, karena tanpanya engkau takkan mengenal cinta yang paling lembut dan abadi, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan yang pupus di dunia, tapi ditanam oleh Allah dalam jiwa. Kadang kita berharap terlalu tinggi, kita merancang, kita bermimpi, kita berdoa, kita berusaha, tapi hasilnya tak sesuai, gagal, hancur, tidak seperti yang diinginkan, dan kita pun duduk sendiri, memandangi harapan yang gugur, patah, lelah, bingung. Kita pun berkata, "Ya Allah, aku sudah berharap, tapi kenapa Engkau tidak izinkan itu terjadi? Apa yang salah dari doaku, dari usahaku? Apakah Engkau sedang menolakku, atau sedang menyiapkan sesuatu yang tak aku pahami?" Para sufi menjawab dengan lembut, apa yang pupus di dunia belum tentu pupus di sisi Allah, karena Dia tidak pernah menanam sia-sia. Mungkin harapanmu tidak terwujud seperti yang kau bayangkan, tapi Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih kau butuhkan, meskipun kau belum tahu. Mungkinkah harapan yang gagal ini sedang diganti menjadi kedewasaan? Mungkinkah kegagalan ini adalah cara Allah melatih jiwaku agar lebih kokoh? Mungkinkah yang aku anggap buruk justru adalah bentuk rahmat yang sedang tumbuh diam-diam? Sufi meyakini Allah tidak akan mengubur harapan hambanya, kecuali untuk menumbuhkan sesuatu yang lebih indah. Tapi pohon itu tumbuh bukan di luar. Ia tumbuh di dalam jiwamu, membuatmu lebih sabar, lebih lapang, lebih matang, dan lebih dekat kepada Allah. Kesedihan yang tidak dimengerti orang, tapi dipahami oleh Allah sampai ke dasar. Ada jenis kesedihan yang tidak bisa dijelaskan, bukan karena engkau tidak ingin bercerita, tapi karena memang tidak ada kata yang sanggup mewakili rasa itu. Orang-orang hanya melihatmu lelah, tapi mereka tidak tahu apa yang membuatmu lelah. Mereka melihat matamu sembab,
Tapi mereka tidak tahu air mata itu untuk apa. Dan engkau pun diam sambil bertanya, "Ya Allah, apakah hanya engkau yang mengerti rasaku sampai ke dasar? Apakah engkau melihat betapa aku berusaha bertahan meski tidak ada yang mengerti? Apakah aku harus tetap diam atau cukup menangis dalam sujud kepadamu?" Para sufi memahami kesedihan bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai cara jiwa berbicara kepada langit. Kesedihan yang tidak dimengerti manusia justru akan lebih mudah sampai ke Allah karena ia tidak tercampur dengan pujian, tidak ternoda oleh pengakuan. Kesedihan itu suci. Jika diserahkan kepada Allah, ia menjadi kendaraan menuju cintanya. Bukan air mata yang membuatmu dekat kepada Allah. Tapi kejujuran hati yang melandasi air mata, itulah yang membuat langit bersimpuh. Apakah aku sedang diajari untuk diam, agar aku hanya bergantung kepadamu? Apakah kesedihanku adalah ruang suci tempat engkau, dan aku bisa bicara tanpa suara? Sufi tidak menghapus sedih. Mereka merangkulnya sebagai teman perjalanan. Dan saat kau menerima bahwa kesedihanmu hanyalah panggilan untuk lebih mendalam mengenal Allah, maka kesedihan itu menjadi cahaya. Gelapnya tetap ada, tapi engkau tidak lagi tersesat. Pelukan yang tak terlihat tapi nyata dalam ketenangan. Di akhir semua perjalanan jiwa, air mata, kesunyian, luka, cinta yang patah, harapan yang pupus, kesedihan yang dalam, engkau akan sampai pada satu titik keheningan, bukan kehampaan, tapi keheningan yang penuh makna. Di sanalah engkau mulai merasa tenang, bukan karena masalah selesai, tapi karena jiwamu mulai berserah. Dan engkau pun bertanya dalam diam, "Ya Allah, apakah ini pelukanmu? Apakah ketenangan ini adalah caramu menenangkanku meski dunia belum berubah? Apakah ini bukti bahwa engkau memang tak pernah meninggalkanku sejak awal?" Para sufi mengajarkan bahwa pelukan Allah bukan berupa sentuhan, tapi berupa hati yang tidak lagi gelisah, pikiran yang tidak lagi menuntut, dada yang lapang meski beban masih ada, jiwa yang berkata, "Cukuplah Allah." Dan disitulah engkau sadar, engkau tidak sendirian, tidak pernah. Engkau hanya perlu waktu untuk menyadari bahwa pelukannya selalu ada, bahkan sejak pertama kali engkau menangis dalam sunyi. Maka jika hari ini engkau merasa tenang, walau tak ada yang memeluk, jika hatimu lapang, padahal dunia masih kacau, jika jiwamu ringan, meski luka belum sembuh, itu karena Allah telah memelukmu dalam diam, dengan cinta, tanpa syarat. Dan jika engkau sudah sampai di sini, berarti engkau telah bertahan sejauh ini. Bukan karena kuat, tapi karena Allah tidak pernah melepaskan genggamannya darimu. Meskipun kau sempat merasa sangat sendiri, engkau telah menyusuri lorong-lorong sunyi dalam hatimu, menangis dalam diam, berbicara kepada Allah tanpa suara. Dan kini, meski semua belum selesai, bukankah hatimu terasa sedikit lebih tenang? Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena engkau sadar, ada Allah yang melihat air matamu. Ada Allah yang mendengar rintihan yang tak sempat kau ucapkan. Ada Allah yang memelukmu diam-diam, di balik semua rasa sakit yang kau sembunyikan. Para sufi berkata, tidak ada air mata yang sia-sia jika ia jatuh dalam doa. Dan tidak ada luka yang tidak Allah lihat selama engkau menyerahkannya dengan keikhlasan. Maka kini, izinkan hatimu istirahat sejenak, bernafas dalam kesadaran bahwa engkau tidak sendiri. Engkau tidak ditinggalkan, engkau hanya sedang disucikan. Dan kelak, saat engkau kembali merasa kosong, kembali merasa sendiri, kembali merasa tak dipahami, ingatlah video ini, buka ulang, dengarkan kembali. Karena ini bukan hanya narasi, ini adalah doa panjang dalam bentuk kata. Ini adalah pelukan dari Allah, lewat jalur yang tidak biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.